Sulawesi pak rasa nyanta buta pak solongan cerata ajari tanggonga malengkong rikat ketuma kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Nah, hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar. Dan materi kita hari ini adalah Apariki Lampangkana Situru Bukuangkana Niaka. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan dapat menulis kalimat bahasa Makassar dengan ejaan yang benar. Kemudian dapat membacakan kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi sebentar setelah anak-anakku selesai membuat kalimat dalam bahasa Makassar, anak-anakku dapat membacakan kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat dalam bentuk rekam suara, kemudian kirimkan ke WA Ibu Guru. Nah, anak-anakku semua, Lampangkana adalah kalimat dalam bahasa Makassar, sedangkan Bukuangkana artinya kosakata. Nah, contoh Lampangkana atau kalimat dalam bahasa daerah Makassar dapat anak-anakku lihat. Yang pertama atau nomor sere amotere asikola yang artinya pulang dari sekolah. Nomor 2 eroka anganre yang artinya saya mau makan. Nomor 3 nake ammaca bobo yang artinya saya membaca buku. Nomor 4 andiku akarena baguli yang artinya adikku bermain kelereng. Nomor 5 juku apa nikah dokang yang artinya ikan apa lauknya. Dan masih banyak lagi contoh kalimat dalam bahasa Makassar yang dapat anak-anakku temui dalam buku pelajaran bahasa daerah Makassar. Nah, materi kita adalah Apareki Lampangkana Situru Bukuangkana Niaka I Rawangan Naane, yang artinya buatlah kalimat menggunakan kosakata di bawah ini. Nah, sebelum kita belajar membuat kalimat dalam bahasa Makassar atau Lampangkana, anak-anakku dapat membuat kalimat dalam bahasa Makassar dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, anak-anakku mengetahui arti dari kosakata yang akan dibuat menjadi kalimat. Kemudian langkah yang kedua, anak-anakku dapat membuat kalimatnya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dengan menggunakan kosakata yang sudah ditentukan. Nah, kenapa kita harus membuat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu? Agar anak-anakku memudahkan untuk mentranslate atau mengalihkan dalam bahasa Makassar. Kemudian langkah yang ketiga, anak-anakku dapat membuat kalimat yang lengkap dengan menambahkan subjek atau nama orang atau nama pengganti benda dan tambahkan kata keterangan. Langkah yang keempat, anak-anakku dapat menambahkan kata yang tepat untuk membuat kosakata menjadi kalimat yang utuh. Nah, sebagai contoh, anak-anakku bisa melihat kosakata atau Bukuangkana appare. Nah, di sini appare artinya membuat. Kalimat yang bisa dibuat dengan menambahkan subjek di depan atau di belakang kosakata adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjeknya di depan, ibuku. Kemudian kosakatanya membuat. Kata keterangannya nasi goreng. Jadi, kalimatnya dalam bahasa Indonesia adalah ibuku membuat nasi goreng. Dalam bahasa Makassar, ibuku artinya emakku, membuat artinya appare, nasi kanre, goreng sanggara. Sehingga kalimatnya adalah
ammakku appare kanre sanggara. Nah, di sini anakku juga bisa melihat tulisan lontara dari tulisan Latin di atas. Ammakku appare kanre sanggara. Nah, bisa juga subjeknya di belakang, kosakatanya di depan, kemudian kata keterangannya di tengah. Jadi, dalam bahasa Indonesia, membuat nasi goreng ibuku. Dalam bahasa Makassarnya, appare ki kanre sanggara ammakku. Nah, di sini anak-anak juga bisa melihat tulisan lontaranya, appare kanre sanggara ammakku. Nah, kemudian contoh kosakata atau buku angkana yang kedua, amalli atau membeli. Kalimat yang bisa dibuat dengan menambahkan subjek di depan kosakata adalah Budi subjek, membeli kosakatanya, kemudian baju baru kata keterangannya. Sehingga dalam bahasa Indonesia, Budi membeli baju baru. Dalam bahasa Makassar, Ibudi amalli baju baru. Dalam tulisan lontaranya, Ibudi amalli baju baru. Nah, atau bisa juga subjeknya di belakang, kosakatanya kita simpan di depan, kemudian kata keterangannya di tengah. Sehingga kalimatnya adalah membeli baju baru si Budi. Dalam bahasa Makassar atau lampang kanannya, amalli baju baru Ibudi. Dalam tulisan lontara, amalli baju baru Ibudi. Nah, anak-anakku, dari contoh yang sudah ibu guru berikan, ibu guru mengharapkan anak-anakku dapat mengerjakan latihan yang ada di halaman 29. Pareki lampangkana bukuang kananiaka i rawangan naenne. Jadi buatlah kalimat dalam bahasa Makassar dengan menggunakan kosakata di bawah ini dan lengkapi dengan tulisan lontaranya seperti contoh yang sudah ibu guru berikan di atas. Nah, di sini ada 10 kosakata atau buku angkana. Nomor sere, appare artinya membuat, amalli artinya membeli, angukiri artinya menulis, ammaca artinya membaca, assapeda bersepeda, anginung artinya minum, akelong artinya bernyanyi, asasa artinya mencuci, apallu artinya memasak. Nah, di sini ibu guru lupa mengartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi apallu itu artinya memasak. Apala artinya meminta. Nah, di sini ada juga tulisan lontaranya, anak-anakku bisa perhatikan. Ingat, cara menulis huruf lontara yang benar adalah memperhatikan tebal tipis hurufnya dan tidak menambahkan huruf atau huruf mati ya. Seperti contoh appare. Di sini hanya ada huruf A, kemudian huruf Pa, huruf Pa-nya cuma 1. Kemudian ada huruf Ra tanda baca E, tidak ditambahkan huruf K di belakangnya. Sehingga tulisan lontaranya adalah appare meskipun bacaannya adalah appare. Nah, anak-anakku, sampai di sini materi dan penjelasan ibu guru. Semoga anak-anakku bisa mengerjakan latihan dengan baik sesuai dengan contoh yang sudah ibu guru berikan. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, insya Allah akan berhasil. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar Bahasa Daerah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di materi berikutnya.